Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mufarrid bil azamati wal jalal al-mutahidil istiqaqi nautil kamal al-mutanazzai an syuraqi al-ratrai wal amsal al-muqaddasi an ziman al-hudusi min al-taqayyuri wal intiqal wal intisal wal intisal alimil ghaibi wa syahadil kabir muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadi min al-dhalal wa ala alihi wa ashabil ladina khalasat lahumul ahmal wasafat minumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'um fi malahum mimma kiti sifat wa masih falal la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Ini babnya kelihatannya kecem banget ya, kritik warung sing bojo ya. Sebelum kita melangkah pada keterangan yang selanjutnya, kelihatannya sangat bertentangan sekali orang perempuan ini ya. Jadi gini ya, jadi manusia itu terbagi menjadi tiga. Maksudnya orang yang alim itu ada yang namanya ulama, ada yang namanya wali ya. Nah, ada juga yang wali dan ulama itu namanya kubara ya, namanya itu. Kalau ulama itu dia punya ma'unah diberikan oleh Allah. Kalau wali itu keramatnya. Kitab ini aslinya menerangkan tentang wali keramatnya Allah. Maka seberusaha mungkin untuk menghilangkan keterpautan hatinya kepada selain Allah. Memang kita akui dari banyak hal yang kita kerjakan, paling ta'aluk hati kita disibukkannya dengan wanita, dengan perempuan, dengan anak-anak gitu ya. Maka di sini dikritik habis. Dan Allah pun ketika memberikan ganjaran, ya bukan hanya lewat wali saja, bisa lewat ulama. Ulama hatinya banyak berhubungan dengan siapapun, karena dia harus harus memikirkan masalah umat, bukan hanya memikirkan keluarga. Semua dipikirkan oleh ulama. Maka walaupun hatinya nggak bisa khusyuk hanya kepada Allah, tapi lewat perbuatannya ini nanti lewatnya adalah ta'awanu hablum minanasnya ini yang diperbanyak ke ulama. Kalau wali itu hablum minallah, maka wali itu lebih asik dia menyendiri daripada bergabung dengan umat ya. Terus hebatnya gak usah kita perbandingkan, bukan kelas kita mau bandingkan itu ya. Nah, maka makalah yang sebelumnya ada bahasa yang pantas untuk menikah itu ar-rijal ya. Rijal itu yang mungkin yang dimaksud ngomong ya wali berarti adalah ubarok itu. Ya ulama ya wali. Nah, ini karena ini jalurnya jalur dari sebelah, jalurnya jalur wali, maka ngeritik pernikahan itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin kejam ya, supaya kita nggak kaget. Ini saya terangkan semacam demikian supaya kita nggak kaget ya. Ini ya, kita mulai dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Iyakum wal istima'a ila nisa wal maili ila hinna ya. Maka jagalah kalian dari mendengar kepada perempuan atau condong kepada perempuan. Ini masalah ini ya, yang sering kita hadapi. Yang namanya perempuan itu gampang mencela-mencelanya ya. Atau mungkin ketika kita ini kesalahan ini kita nangis ini diulang terus. Maka kita jangan terlalu fokus lah ketika mendengar itu, nggak usah terlalu serius lah ya.
Mending kita bisa, oh, dia ngomong ini paling ya nanti ulangi dalam hati kita siap-siap nemuin. Tapi kalau kita terlalu percaya ya dengan ucapan perempuan, malah jadi perang Baratayuda. Kita nggak akan nggak akan selesai. Oh, janjinya ngomong itu gampang sekali, bela ini gampang sekali. Yang ngapunten ya, memang. Dan perempuan dengan watak yang demikian dibela oleh Allah, karena Allah sudah mengatakan ar-rijalu qawwaminalan bisa ini ya. Saya ketika ada masalah cinta dengan orang yang alim-alim, bahasanya Pak, ya wadonnya ngono kuwi. Astagfirullah, iya ya, ternyata hampir yang saya curhatkan orang-orang alim itu bahasa ya wadonnya ngono kuwi. Oh ya bisa. Berarti itu maklum. Dulu awal-awal saya kaget, berontak, bener-bener berontak. Ini kenapa kadang terjadi pernikahan itu retak gara-gara ya itu istima'ul nisa, ucapannya dipegang, bener-bener dipegang. Akhirnya ini ya, nah ini wal mailu, dan condong kepada perempuan. Jangan kalau ngomong apa ini kita dengarkan. Perubahan yang sedikit-sedikit kita syukuri kalau terjadi kepada perempuan ini ya. Fa innan nisaa, karena perempuan itu menjauhkan dari hikmah ya memang disibukkan ya, kadang ya Allah ini saya nggak ngerti ya, sering kadang kita pengen ya ngaji atau ada yang baik, ada pasti ganggu ya orang nak ya, kadang ada saja bukti di setting bener. Bahasanya ini bahasanya itu benar, cuman kita mensikapinya jangan terlalu ekstrim masalahnya ya. Ini bahasa yang menjauhkan dari hikmah dan mendekatkan dari setan, itu yang saya ceritakan. Sengaja lagi rumusan mana begitu ya Allah ya, penting tapi kan harusnya melihat kondisi. Tapi ya nggak bisa, memang seperti itulah perempuan ya. Wahuna musayyidahu, dan perempuan ini tempat untuk berburunya setan, dimanfaatkan oleh setan. Kalau kita kan berburu ya bisa dengan panah, mungkin bisa dengan anjing atau apa aja lah gitu. Nah ini yang untuk memburu, untuk merubah mental kita, untuk menjerumuskan kita gitu. Dan itu termasuk bagian setan dari Bani Adam ya, termasuk setan menungsa maksudnya ya Allah ya. Tapi sekali lagi ini jangan terlalu ekstrim, kami jangan terlalu ekstrim, karena perempuan yang dalam keadaan yang semacam demikian itu dibela oleh Allah dalam ayatnya ya. Maka barang siapa yang tertarik kepada perempuan, semuanya di kuliah ya mungkin kita ini apa yang penting istri fil kuliah semuanya, atau bakulan hati syaitan, maka akan tertarik semua bagiannya atas setan ya. Iya bener nggak? Bener ya, kita ngomongnya seperti kita pucuk hancur nih, orang yang demikian hancur, yang terjerumus oleh setan ya. Waman hada anhuna ya isa minhu, barang siapa yang berpaling lah dan nyeleweng banget dari perempuan tersebut, maka setan itu akan putus asa untuk memberi bagian dari sahabat. Nggak ada takut-takutnya sama sekali dengan perempuan. Tapi ya orang-orang kalau sudah nggak takut mati, apapun nggak menanggung, waktu cerai enggak takut, bahkan mungkin nggak tergores sama sekali hatinya. Seperti Abi Dzar ya, Abi Dzar perempuannya cerewet, banyak sahabat-sahabat yang perempuan cerewet, dan itu sebenarnya Sayyidina Umar pun sama. Kata Sayyidina Umar, biarkan saja kita ini ngomel-ngomel sebentar. Nah, kalau kita nggak diomelin tapi harus mencuci pakaiannya, terus juga harus memasak, terus anaknya lebih sengsara, mendingan dengar omelan yang sebentar. Seperti itu Sayyidina Umar yang ditakuti oleh kaumnya dan dikata oleh setan. Terus ngomel saya ngomong makhluk yang paling kuatnya perempuan itu lah, nggak ada lagi. Dan itu perempuan, kalau kita itu nangis, gampang nangis, gampang takut, tapi hal itu terulang kembali. Itu memang buruannya setan ini ya. Wa ma mala syaitan ila hadin kamailihi ila man istaqra bin nisa, dan setan itu
tidak condong kepada setan, setan tidak condong kepada seseorang seperti condongnya orang setan kepada orang yang diperbudak oleh perempuan. Ya, agar itu ya enggak seperti, jadi kalau ada orang yang dulu benar-benar ini bagian saya, bagian empuk ya. Jadi maka Islam itu mengajarkan kita kalau kita niat itu, kalau kita menikah itu dasarnya adalah ibadah gitu ya, harus ada niat ibadah. Makanya apapun yang terjadi itu karena bahkan dalam pernikahan kan ya, belum nikah aja min imsakin bima'ruf wa tasrihum bi ihsan. Ini belum baru kita tahan dengan baik ataupun kita lepaskan dengan baik. Nah, ini belum nikah. Uzawi juga lama amarallah bihi min imsakin, nggak terima digituin. Kita tahan dengan baik ataupun nanti kalau kita lepaskan dengan baik ya dia. Berarti ya memang ya cocok dengan bahasa ini. Kalau memang kita dengan pernikahan ini bisa mengantarkan kita ke surga. Yang namanya mengantarkan ke surga bukan adem ayam lalu ribet. Nggak demikian caranya. Seperti Abi Dzar itu pernah lapor Rasulullah perempuanku cerewet banget. Bagaimana kalau saya enggak jangan dicari Pak, itu jadi ladang kamu surga. Dengan perempuan yang rewel banget kepada kita, terus kita bersabar, itu juga surga bisa dengan demikian. Ya, nggak harus adem ayem, enggak harus demikian. Ya, nah ini Rasulullah, para sahabat ini biasa seperti itu ya. Allah, nah, sudah ada contohnya. Inna syalamahu nahaisulkunna, karena sebenarnya keburukan bersama mereka dimanapun perempuan itu berada. Ini ya, coba kita jalan ke mall, mau nyarinya satu barang, tapi kalau ada perempuan yang dilihat banyak, yang dituding juga banyak, waktunya juga banyak tersita. Ya Allah, nih padahal yang nggak pantuk apa mesti diteleng. Wow, yang kadang wong lanang kuat banget, wong lanang gak dijaluk banget. Tapi ada satu hal sih wong lanang sampai aku pernah hampir mutam mual apa ya, melaku ning pasar dalam belanja, ya ora kuatnya. Wong wadon kuat ngurungi dong, anaknya kuat, seneng padahal tuku ya ora, seneng tok. Ya Allah, heran ini ya, saya pernah kapok pada waktu itu ya, saya kuat lagi. Wa idza ra'aitum fi waqtikum man qad rokana ilaihi, maka apabila kalian melihat dalam waktu kalian kepada orang yang condong kepada perempuan, asu minhu, maka kamu jangan putus asa dari orang tersebut. Maka kamu jangan deketilah, nanti nular penyakit yang demikian ya. Kalau ada orang yang di waktumu melihat kepada orang yang condong kepada perempuan tersebut, putus asalah kamu darinya. Artinya apa? Ya, ini orang ini susis banget yang perempuan, atau mungkin zaman sekarang namanya apa ya? Sing senang sesungguhnya apa ya? Apa nih? Sing senang pucin dengan perempuan ini. Ada orang ini pucin. Kalau mau minjem duit ya jangan dikasih lah maksudnya. Mesti ya nyeleweng, karena kehendaknya ini kehendak yang di belakang, yang disenangi itu adalah putus asa darinya. Apapun janji apapun enggak, karena dia condongnya pada perempuan. Sudah janji ini kata perempuan ini mesti pucing enggak, karena takut ditinggal jalannya ini ya. Nah, kila ditanyakan kepada siapa? Kepada Amsal ya, Amir Sal, hadisnya Nabi yang mengatakan apa? Saya cinta kepada dunia kalian tiga.
dan bahkan di situ ada Rasulullah menyebutkan perempuan. Faqala, lalu Sahal menjawab, an-Nabi SAW, Nabi itu orang yang maksum. Waqad balahukum maka nabihi ma'ahunna, dan apa namanya, telah sampai kepada kalian apa yang terjadi kepada Rasulullah dalam bersama dengan perempuan. Ya, ini kalau Rasulullah lain, Rasulullah itu harus menjadi contoh, salah satu contohnya menjadi contohnya para ulama, menjadi contohnya para wali, bahkan menjadi contohnya para umaro. Ini perbedaan, ya, saya katakan perbedaan antara iman hakiki, hakikatul hakikat dalam bahasa yang lainnya, dengan imam hakikat saja. Manusia itu sampai hakikat, kalau Nabi Rasul sampai hakikatul hakikat. Ada yang Nabi dan Rasul hakikat, berarti nanti apa namanya, manusia itu musyahadah, ini ya. Ada yang pembagiannya demikian. Itu ternyata dalam satu kitabnya Imam Nawawi Banten, ya itu kalau nggak salah itu apa sih, salahnya Safina apa, kasih waktu saja ya, kalau nggak salah itu saya baca di situ. Jadi imam hakikatul hakikat, walaupun Nabi sudah pada tarapan keimanan hakikat, tapi penyampainya apa itu bisa diresapi oleh bahkan saleh iman ilmu. Nah, Nabi itu bisa memposisikan ucapannya itu bisa difahami oleh iman taklid, iman ilmu, iman apa, muraqabah, iman syahadah, iman hakikat, itu bisa. Tapi kalau manusia sudah nggak bisa. Kalau sudah mentok, ya udah nggak bisa. Seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Hallaj, banyak yang lainnya. Itu yang sampai kelihatan lohirnya, ya. Nggak bisa. Memang kadang kita saja, ya. Contohnya kita sederhana. Jenengan wis pinter, ya, wis pinter. Itu ketika kita ngajari wong sing goblok jengkel, ya Allah. Padahal dulu sebelum kita pinter pun goblok kayak gue, nggak bisa ngerasa sih ngono loh, bisa aneh. Bocah angel temen diajari. Padahal dulu ya seperti itu kita kan sekarang kan kita sebenarnya sudah tua umurnya, maka merasa nyata geleng nawung saya kiko ya pensiunnya cilik-cilik kayaknya sebenarnya, padahal karena kitanya sudah tua tapi masih merasa nomba ya aslinya ya. Nih jadi harus nggak bisa kita merasakan seperti itu, nggak bisa. Tapi Nabi itu bisa banget. Rasulullah sudah umur berapa ya, 63 kurangi 18 tahun berapa, 7 tahun untuk 18 52. Rasulullah 52 bisa memaklumi Siti Aisyah yang baru berumur 7 tahun. Bahkan Rasulullah bersendagura dengan orang yang umurnya 7 tahun. Jadi jenengan bisa pola coba. Anak kita bisa, tapi sebagai istri coba, sebagai lawan jenis bisa apa enggak? Nggak bisa ngimbangi. Kita sudah lupa bagaimana ketika kita muda. Iya, maka kalau Rasulullah lain, nah, apa yang ada di dalamnya, walaupun bersama dengan perempuan, tapi Rasulullah tidak terpengaruh dengan itu. Justru Rasulullah ingin mendidik mereka dan menjadikan contoh buat kita. Ya, adawatul rajul, dan perempuan itu adalah musuhnya laki-laki, baik secara batin ataupun zahir. Ya, iyalah, apa nih, panting tulang apa ya, karena perempuan. Sengsara malam buat siang-siang buat malam karena perempuan. Mungkin kita kerja lemburan orang dibayar cengkel, tapi kita lembur terus untuk perempuan kita nggak pernah merasa cengkel, malah senang ketika ada kerja lembur, senang ya. Allah, pernah nggak kita di rumah perempuan sih kita kerja dihitung-hitung? Enggak. Tapi kalau kita kerja sama orang, kita kerja dihitung-hitung. Hilang di rumah enggak, dikerjakan apapun dia enggak, ya. Ya tapi ya mungkin ya, ya mungkin kenapa perempuan itu ya ketika mempunyai suami ya mungkin jatahnya nggak sebanyak yang ketika dia kerja. Itu tuh ungkit loh bisa. Karena saya ungkitnya mungkin dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kemudian kerja saat ini yang bilangnya terus kerja dilakukan buru terus orang tuh liren ya, dia melek baik kadang-kadang oleh kursa menetok ya bisa saja terjadi.
Karena aktivitas kerjanya perempuannya kerja di rumah dan menjadi membantu rumah tangga itu juga ada bayarannya. Ketika menikah lah soalnya sakit, burung-burung tuku make up ora bisa, burung-burung tuku HP sing apik-apik ya. Itu ya Allah. Tapi kalau laki-laki insya Allah kayak laki-laki karakter apa sih, ngablu cuek ya, kadang wis tua ya nah macam-macam lah orang lah ya nih ya. In adharat lahul mahabbah, angkatan kalau perempuan tersebut menampakkan kepada laki-laki kecintaan, maka cintanya itu akan menghancurkan para laki-laki tersebut biasa ya, karena ya ada maksud ya. Baik amarat halau ahwatu, kalau dia menyembunyikan kecintaannya kepada laki-laki, maka ia akan menjerumuskan, jadi nggak ada enaknya. Innallaha azza wa jalla kunna fitnatan, dan Allah menjadikan perempuan menjadi fitnah. Wa na'udzubillah min fitnatihi, dan kita berlindung dari fitnahnya perempuan. Ini intah kalam musahal, itu sudah selesai. Sahal ini Sahalnya punya istri nggak nih? Kalau beliau punya istri berarti memang orang yang mungkin termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari perempuan tersebut. Waqala, dan dikatakan oleh Hudzaifah al-Mar'i radhiyallahu anhu, karena yang baik lau khayyaru baina, ini cuman ya, apabila ini kata al-Hudzaifah al-Mur'ashi, sebaiknya bagi laki-laki apabila diberi pilihan antara dipotong lehernya dengan disuruh menikah istrinya, tapi fitnah, nanti akan terjerumus dalam fitnahnya perempuan ya, jadi ya akan terjerumus dalam fitnahnya perempuan. Terus untungnya apa sih? Lanangnya bocor dengan untungnya ini Allah itu akan membayar secara apapun. Kalau kita bisa anfusakum wa ahlikum naro, ya anfusakum wa ahlikum naro, ini karena pakainya wawu, berarti mutlaqul jam'i, harus dua-duanya ya. Kecuali namun ahlikum itu baru salah satunya selesai, harus kedua-duanya, samping kita menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita ya. Ini kalau sampai nggak wahlikum naro, nggak sampai terjaga keluargamu, ya pertanyaan Allah banyak. Berarti dia menikah perempuan fil fitnah, di dalam fitnah. Ini, nah, itu. Di antara menikah dengan perempuan tapi pernikahan dalam fitnah, maka laki-laki tersebut, maka sebaiknya laki-laki tersebut memilih untuk dipotong lehernya daripada menikahi perempuan di fitnah ya. Itu menikahi perempuan banyak ya, nggak bisa lepas dari fitnah ya. Allah dulu sebelum menikah jamaahnya kentang ya, ngajinya kentang, taklimnya kentang, jadi ustadz madrasah betah, orang bocora patia betah, berarti terfitnah ya. Ini Allah dulu waktu belum punya anak, jamaah sama perempuan, kirain punya anak, kentengan mas, anaknya nangis, akhirnya nggak pernah berjamaah. Ini namanya berada dalam fitnah ya. Maka kita jadikan perempuan kita atau anak-anak kita jangan sampai dalam fitnah, minimal yaitu ya kita bisa merubahnya walaupun hanya sedikit ya. Saya sering ngomong, kalau laki-laki itu misalkan punya nilainya 8, perempuan di angka 4 atau 3 itu sudah bagus, yang penting ada peningkatan intinya ya. Tapi kalau misalkan menurun, nah itu berbahaya. Berarti namanya menikah dalam fitnahnya perempuan. Wa inna ma qala dzalika lima yu'awwal ila amru tazawuji. Ya, maksudnya kenapa harus memilih potong lehernya? Itu ketika ditakwil perkara pernikahan, fitnahnya itu adalah minik bisabil haram, dengan menikah bekerja yang haram. Dulunya santri barang menikah, ya Allah, utang ya atau bayar, kalau kan saya sering nipu. Karena apa? Untuk
uangnya, ya, mengerjakan yang haram, ya, wani goroi, wani jukut, umpama demikian, ya, dan juga melakukan dosa-dosa, akhirnya ketika bekerja halal nggak haram tiba karena harus menafkahi keluarga alasannya itu udah. Fi zaman fitnah, di zaman fitnah, maka dipotong lehernya itu lebih baik tingkah lakunya dan lebih terpuji akibatnya daripada harus ditawarkan dengan melakukan sesuatu dari maksiat kepada Allah. Ini ya, ini untuk pedoman kita. Jadi sekali lagi, kita ini pernikahan itu bukan harus ada masalah. Kalau perceraian itu bukan harus ada masalah. Kalau kita nggak bisa menikah, ya kita ngomong ya awal taslim ihsan, ngomong kiranya kita itu kurang cocok karena dengan adanya ini bukannya kita tambah baik tapi tambah berantem terus, ya, silang mendapat apa, sibuk akhirnya, ini ya, nih ya, ulang-ulang berapa ngaji ya. Fa'in kalau saya mintakan murid bahwa intuqan dihaqli, maka apabila seorang murid, seorang yang mendaki berjalan di jalan Allah, mendekati sesuatu dari fitnah di atas, ya, maka ini murid adalah orang yang punya penyakit berat atau kronis, punya penyakit dalam hatinya. Wakat kalau zilatun batal irodati abahu min sab'ina zilatan qoblal irodah. Nah, ini dikatakan oleh tasawuf, terplesetnya orang yang sudah berkendak untuk di jalannya Allah itu akan lebih buruk lagi daripada terplesetnya orang yang belum menjadi murid, ya. Terplesetnya orang yang sudah menjadi murid itu, satu, terpleset orang yang sudah menjadi murid itu lebih parah daripada 70, lebih jelek ya, daripada 70 terpleset sebelum menjadi murid. Ini bahasanya gitulah, simpelnya gitu saja. Nah, ini sabina, ini kalau jadi muridnya ini ya. Wabil masali man arafa bil khianat layak itu alaihi fil amanah. Dan seperti contoh yang lainnya, barang siapa yang mengetahui dengan khianat layak itu alaihi fil amanah, urifa yang diketahui gaya rendah. Man urifa kan tenurui sawa man bil khianati layak layuk tamatu menghalatin zakalai fil amanati. Apa ya, barang siapa yang diketahui berkhianat maka tidak akan bersandar kepada amanat. Ini yaitu tadi menjawab dari murid, ya, tadi orang yang satu tergeser dari setelah dia menjadi murid itu lebih buruk daripada 70 terkait sebelum dia menjadi murid. Nih Allah nih, makanya kadang kalau kita mau bikin majelis taklim atau apapun, kita bayangkan kita mampu nggak mempertahankan itu. Pak Kiai sering berwasiat kepada kita, lebih baik kita mempertahankan walaupun hanya 1-2 orang daripada kita gagalkan. Nanti untuk memulainya sulit sekali, ya, untuk memulainya sulit. Kadang orang seneng bikin majelis taklim apa atau pengajian apa, punya yang banyak, ketika suruh putus asa, bubar mani, ya. Pakai sering ngomong menasihati para kita, lebih baik kita mempertahankan yang ada walaupun dengan susah payah, atau 1-2 orang daripada harus membuat yang baru. Nanti juga akan terjadi lagi. Yang ini termasuk ujian, banyak itu biasa lah. Ayo dagang akhirat lebih dagang dunia bekanya kono apa ini dagang akhirat itu biasa saja. Nah, untuk memulainya nanti sulit, karena ketika kita mulai lagi nanti akan terjadi seperti itu, terbentur yang kedua kalinya lebih sulit lagi. Maka itulah, nah, baiknya apapun yang terjadi harus kita pertahankan, ya, kecuali kematian itu ya Allah yang memberhentikan, ya. Waqala, dan dikatakan oleh sebagian Nabi di dalam munajatnya, ya, dalam munajatnya itu kepada Tuhannya, apabila engkau
memberikan maaf kepada si fulan, kepada dosa-dosa dari si fulan kepada dosa-dosanya, maka ini ya kemudian ya, kemudian dia dijauhkan dari nikmat-nikmatmu ya, jadi enaknya gitu ya. Apabila engkau memaafkannya, lalu balasannya ini orang berbuat dosa dengan penuh kenikmatan ya, lalu dimaafkan tapi kenikmatan itu dihilangkan, jauhkan dari kenikmatanmu ya. Ya Allah, andai kata engkau maafkan si fulan dari dosanya dan dijauhkan dari semua besarnya nikmatmu, maka Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi tersebut. Laisa dzammu fi kulli kadzammi fil wudi. Tidak ada dosa di dalam dekat seperti dosanya di dalam jauh ya, itu tidak ada. Itu Allah itu. Ya artinya gini, kalau dekatnya mesti dimaafkan. Seperti kita saja, kalau orang dekat kita maklumi, kita bilang jauh ya. Nah, nih ditanyakan juga sebagian menurut hal yajidu asih halawat taat, apakah orang yang bermaksiat menemukan manisnya ketaatan kepada Allah? Wala tidak. Bahkan menuju kepada orang yang menuju kemaksiatan pun tidak. Bahkan orang yang tidak akan menemukan halawat taat. Ya mungkin itulah. Kita sering mati maksiat ya, pikiran kita masih pikiran buruk, hatinya masih buruk. Makanya kepingin kalau kita ceritakan ada orang yang sholat 1000 rakaat, baca Quran dalam 3 hari khatam, padahal 1 hari, kepingin tapi yo angel banget ya. Nah, itu ya, karena masih maksiat aslinya. Maka tarekatnya ulama itu pertama adalah melatih kita untuk meninggalkan larangan Allah, baru nanti memperbanyak ketaatan kepada Allah ya. Makanya kalau saya sibukkan itu niatnya apa? Niatnya kita sibukkan taat kepada Allah supaya nggak sempat melakukan larangan Allah. Untuk bukan jadi angel banget. Karena ketika kita meninggalkan larangan Allah dengan nganggur itu ya angel ya. Pikirannya lari-lari kemana-mana juga. Nah, ini ya. Kenapa kamu melakukan ibadah kamu ya aslinya sih ibadah saya, sholat saya masih kemana-mana pikirannya. Puasa aja, tujuannya apa? Tujuannya hanya itu supaya kita lebih membantu untuk meninggalkan larangan Allah. Boro-boro mau pamer, mau bilang ya. Pada saat kami memberi wala amal bimasaman wamin adi suul adabul murid, dan termasuk besarnya suul adabnya seorang murid, jelek adabnya seorang murid adalah condong kepada ahli dunia ya. Ini ya pertontonan zaman akhir, ulama-ulama yang nggak senang bergaul ya dengan orang-orang yang punya kedudukan itu seperti dicipir, diasingkan. Sekarang ulama yang keren, yang kenal dengan namanya pejabat, yang kenal dengan namanya orang-orang penting, ini baru ulama keren ya itu. Ini kalau padahal ini dicela wa min su'il azim ya, Amin adimi su'il adabil murid ayyamilah ila ahli dunia, condong kepada ahli dunia. Nanti polesannya apa? Nah, kalau kita punya dunia banyak kan itu untuk memperjuangkan Islam. Dijawab oleh Allah, kalau dunia ini bisa untuk mensukseskan agama Allah, niscaya Allah akan turunkan para nabinya dalam keadaan kaya, dalam keadaan membawa duit. Tapi biasanya dunia lah saya nggak ada apa-apa. Oh ya Allah, seperti Nabi Yahya dibunuh oleh raja Bani Israel Yahudi. Begitupun Nabi Isa pun dikejar oleh raja Yahuda, bunuh juga, mau dibunuh. Ya Allah, yang akhirnya yang mati ini siapa ya? Sing diserupa Nabi Isa sih ada kau tanya siapa namanya? Cerita jebule yang mau bunuh itu raja, terus si Tawales itu suruh masuk ke kamar. Begitu masuk ke tempat rumah yang dimasuki Nabi Isa, karena Nabi Isa sudah diangkat oleh malaikat ke langit sana, yang disuruh masuk keluarnya diserupakan Nabi Isa, dibunuh oleh temannya sendiri, oleh raja itu sendiri. Ya Allah,
itu yang bunuh raja. Saya juga mikir Nabi Isa itu punya mujizat hebat banget. Mana semua ini mati ini ya? Padahal dia kan bisa menghidupkan orang mati. Lalu di mati ini ya ternyata yang mau bunuh itu raja, yang punya apa mau diceritakan itu Nabi Isa dalam sehari memasukkan orang-orang ke Islam itu 70.000 lapangan diislamkan oleh Nabi Isa dalam seharinya. Esik berarti ternyata memang raja yang membunuh Nabi Isa ini. Ya Allah, ya raja masih paling bantang ya. Jadi sul'aliyah wa ayyuqarriba minhum, akan mendekati kepada ahli dunia, bahkan wa ayyu sahibahu, menemani ya. Ini sudah sangat jarang sekali. Walaupun jarang, bahkan walaupun umpama tidak ada, kita harus bisa mempertahankan. Nah, orang-orang yang bertahan di jalur itu dikatakan Rasulullah termasuk orang-orang yang asing. Tapi kita nggak usah takut, kita berteman dengan Rasulullah dan Allah. Jadi Allah sulitnya demikian ya. Orang bisa ngomong masalah perdamaian kan gitu, kitanya saja ngeblok ya. Contoh mana? Semestinya kalau orang, maaf ya, ini hanya sebagai contoh saja. Orang ini berpegang pada yang namanya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ini ahli sunnah wal jamaah itu lingkupnya bukan lingkup nasional, tapi lingkup internasional. Nah, contohnya ya, yang ahli sunnah wal jamaah di kita itu apa? Ya termasuk NU, di saudara NU, Muhammadiyah, itu cuma masih ahli sunnah wal jamaah. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang dalam ilmu tauhidnya mengikuti terhadap Abi Hasan Al-Asy'ari atau Abi Mansur Al-Maturidi, dan dalam ilmu fikihnya mengikuti ya dari 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab. Nanti ketika ada orang mazhab campur aduk, berarti masih mengikuti, cuman itu bahasanya adalah talbis. Bukan diklaim ini berarti bukan lagi, enggak, selama dia masih mengikuti, cuman nanti adanya talbis itu ya, mencampur aduk madhab bahasanya. Nah ini lah, ketika ada orang yang demikian ya, kita kita berasa mendamaikan ekonomi. Tapi kalau kita masih condong kepada salah satu tersebut, maka saya katakan kita ta'assub ya, kita boleh bertaksub, tapi ta'assubnya dengan ta'assub ilmu. Selama orang ini masih menjadi kelompok najiyah, kita harus menyambung silaturahim dengan mereka, itu harusnya demikian. Kalau kita mau mendamaikan ternyata ngomong ya, tapi hatinya masih condong hanya dengan salah satu organisasi, padahal organisasi lainnya itu masih termasuk kelompok najiyah umpama demikian ya. Sedangkan ya kita tahu kan dulu sampai ulama-ulama kita mencontohkan sinten niku, termasuknya di zamannya Kiai Wahab Asbullah itu, anggar sing imami wong NU sing makmum Muhammadiyah orang nganggo kunut, anggar sing imami wong Muhammadiyah sing makmum wong NU nganggo kunut. Ini saking harmonisnya ya. Ya sekarang ini hanya slogan saja yang diucapkan oleh mulut, tapi tingkah lakunya enggak seperti itu. Bahkan ketika anak kiai sing mampu bote kita kiai Muhammad itu ya, padahal yang masih dipegang itu ajaran-ajarannya salaf ya, ajaran-ajaran yang masih di pondok ini ya. Kalau kita biarkan saja, biar ini menjadi harmonis, harusnya demikian ya. Allah ya, semoga apa yang tadi diterangkan ini, maaf terlalu keras banget ya dalam masalah, tapi sebenarnya enggak kalau kita pandai menyikapi. Memang karakter, jadi gini, kita pahami karakternya perempuan ini memang seperti ini, maka kita harap maklum. Bahkan usaha kita bukan merubah karakter, kan itu sudah dari Allah. Dan Allah itu kasih kita hanya bahasanya anfusakum wa ahlikum naro, jagalah, minimal ada peningkatan sedikit itu sudah berhasil lah. Harus sukses seperti saya nggak akan bisa, karena digaris bawah oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan bisa sampai ya kalau tak teliti. Mungkin jarang sekali perempuan yang seperti Aisyah, Asia saja
istrinya Fir'aun. Yesus itu 1000 bahkan kuda itu sangat lepon. Kalau ada orang perempuan ini alim ya, punya laki-laki yang biasanya ke bawah. Enggak, jarang sekali bisa menarik. Kalau mau menarik mungkin kalau perempuan ini tentunya baik harus berpisah ya, atas rimpisan ya. Seperti Fir'aun juga kan berpisah dengan Siti siapa? Asia, bahkan sampai disiksa kan sama Fir'aun. Nah, ini memang jarang soal itu. Antaranya ada seperti Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Aisyah, perempuan-perempuan terpilih lah, perempuan-perempuan pilihan. Ada yang seperti ibunya Imam Syafi'i, ada juga seperti apa namanya ibunya Anas ya, sahabat Anas itu siapa namanya itu yang menitipkan kepada Rasulullah. Ini orang perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan Siti Khadijah, sebuah pejuangnya Rasulullah itu yang menemani Rasulullah sampai hartanya habis ya. Ini ya, semoga apapun yang kita kerjakan ini termasuk kita menikah, tapi menikah bukan dalam fitnah. Kalaupun kita dalam fitnah, kuatkan hati kita untuk lepas dari itu ya. Allah alam bisawab, subhanallah alam dan alim namanya seorang alim dan malam alam ini adalah alim hakim. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astagfiruka wa qara'tu farqutuhu ilayya ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal